Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga ada 9 saham sektor finance terutama bank besar. Pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh ARTO, kedelapan BTPS, ke-9 NISP, dan terakhir BNGA. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 6.915, menguat tipis 0,071%. Ditarik tutupannya ya. Kalau dilihat transaksi hari ini ada di 10,3 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. IHSG menurut saya sih kurang oke ya pergerakannya, dan ya ada ekor dari atas, berarti kan itu pertanda ada seller juga muncul dari atas. Jadi kondisi seperti ini belum bisa juga mengkonfirmasi, besok pun bisa jadi malah merah ya. Kalau melihat bursa Eropa sampai saat saya buat video sore ini itu dibuka merah ya. FTSE London itu 1,62%, minusnya Frankfurt itu 1,19% minus. Jadi agak rawan juga ya. Menurut saya sih untuk naik ya lihat besok aja ya. Tinggal perhatikan bagaimana kondisi besok. Menurut saya sih candlenya kurang oke ya. Seperti itu. Untuk IHSG langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup di harga 9.100, terkoreksi 1,08%. Kalau dilihat data transaksi asing malah net sell. Kalau di broker semuanya BBNI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BBNI mau stock split bulan 10 nanti. Rencananya stock split 1:2. Berarti kalau harga sekarang berarti di 4 ribuan ya, 4,5 ya. Jadi kondisi sepertinya ada candle bearish engulfing, indikasinya lemah, bisa ada pola lanjutan turunan. Akan uji lagi 9.000 sampai 8.900. Jadi seperti itu aja untuk BBNI, walaupun memang koreksinya belum kecil, MACD masih mengarah ke atas. Tinggal lihat besok aja dulu ya. Tapi menurut saya sih bagus aja nih. Mau stock split nanti mungkin bisa jadi loh ya. Kalau IHSG September koreksi kan Oktober nanti stock splitnya. Ya itulah momentum dia naik. Jadi bottomnya nanti mungkin pas IHSG koreksi di bulan September. Jadi seperti itu. Untuk BBNI kumpulin aja dulu. Kan infonya mau stock split tuh. Lagi dikumpulin juga nih, kelihatannya volumenya besar. Ya dikumpulin tuh belum tentu juga naik. Bisa jadi dikumpulin di markdown dulu kan. Dibawa turun-turun dulu. Nah, yang pastinya menurut saya momentumnya tetap naik mendekati stock split nanti BBNI. Ya, jadi seperti itu untuk BBNI. Kalau untuk tren jangka pendek seperti ini ya mungkin retest tren lain downtrendnya dulu. Nih sekitaran 8.900 9.000. Baru mungkin mantul lagi untuk BBNI. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BMRI yang ditutup di harga 5.800, terkoreksi 2,52%. Kalau dilihat data transaksi asing malah net sell. Kalau di broker sebenarnya BMRI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BMRI lemah sudah ya menurut saya lah ya. Tapi ya ini di area support minor, bisa jadi dia nantinya konsolidasi seperti ini ya. Tapi ya mungkin sudah peaknya itu 6.000 ya, karena dia tuh terus membentuk higher high berapa kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali dia all time high, cetak rekor baru terus ya. Jadi ya momentumnya sih menurut saya saatnya turun. Tapi turunnya juga pelan, nggak langsung cepet ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang beli di pucuk 6.000, yang mungkin nggak tahu apa harapannya ya, mungkin ke 6.500 kah atau 3.000, ya sabar dulu. Nanti average down di bawah aja, misal ada koreksi yang cukup dalam. Santai aja kalau BMRI, kalau Big Bang ya. Yang pastinya ya rugi waktu, tapi nggak masalah. Fundamental juga sudah teruji, aman harusnya. Jadi seperti itu. Tinggal strategi Bapak Ibu bagaimana nanti average down-nya. Nah, kalau mau tahu bagaimana cara average down saham berfundamental bagus untuk khusus finance Big Bang, itu Bapak Ibu bisa join di komunitas Pro Trader YouTube Borneo Trader. Itu klik aja gabung di sebelah nama Borneo Trader, pilih yang Pro Trader ya. Di situ ada caranya bagaimana average down khusus finance. Ada juga di luar finance. Jadi bisa tuh coba seperti itu. Untuk BMRI
Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 5.575 terkoreksi 1,32%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya BBRI didistribusi. Kelihatan ya, yang jual tuh beberapa broker tipis nilainya besar, yang nampung tipis-tipis saja di bawah 100.000 lot, tapi banyak dan banyak broker retail. Langsung saja ke teknikalnya, ya masih konsolidasi kemungkinan ya. Seperti ini. Apalagi tadi ada distribusi kan. Nah, jadi ya ini menurut saya sudah susah untuk naik lebih tinggi. Paling nge-swing aja. Nge-swing ya mungkin uji sekali lagi resistennya 5.700 dan ada peluang turun juga ya. Karena ya tadi melihat IHSG di September yang seasonality-nya atau historinya biasa koreksi. Dan BMRI juga sudah all time high beberapa kali dari semenjak apa nih? Gak muncul ya di berapa, kalau nggak salah di 5.700 nih ya. Ya udah 3 kali, ya udahlah. Ya sudah sangat tinggi menurut saya harga sekarang. Jadi bisa turun dulu. Ya kalau Bapak Ibu yang nyangkut mungkin beli di 5.700, 5.750, ya tinggal bagaimana strategi average down-nya aja. Kalau berharap naik lebih tinggi, kondisi sekarang kayaknya sih susah. Tapi ya namanya market kan bisa aja terjadi seperti itu. Untuk BBRI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 9.300 terkoreksi 0,53%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya BBCA malah ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, BBCA setelah all time high dengan cara Noel aja ya 9.425-nya dan dia koreksi, dan candle hammer juga dia nggak kuat naik. Nih padahal candlenya hammer ya. Mestinya kan ada lanjutan, tapi ternyata dibawa turun. Gagal lagi menembus 9.400-nya. Jadi menurut saya juga agak rawan BBCA ini lebih berpeluang turunnya daripada naiknya. Kalaupun naik terbatas, turunnya turun dalam. Mungkin mendekati EMA 200-nya nih minimalnya aja dia turun. Jadi ada potensi dia turun sekitar minimal lah 5% dari harga sekarang. Apalagi kalau dia nanti naik dikit makin dalam tuh sekitar 6% ya. Seperti itu. Untuk BBCA kondisi seperti ini, Big Bang wait and see ya. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.300 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya BBTN didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BBTN volume meningkat. Ya semoga aja ada tarikan sedikit lagi ya. Cobalah nge-swing dulu sebelum turun lebih dalam, nge-swing dulu ke 1355 ke atau 1380 ya. Kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang karena melihat ada volume kok meningkat 3 hari ya, dan dia membentuk high low walaupun memang candlenya kurang oke. Ya kalau Bapak Ibu ada memutuskan untuk beli ya itu bener aja, nggak ada yang salah. Yang penting punya plan. Kalau nggak punya plan, yang penting ya siap di mana average down, siap menunggu, siap rugi waktu ya. Jadi di saham ini nggak ada ilmu yang pasti harus belok kiri, misalnya kayak di jalanan belok kiri, kalau nggak lurus tuh jurang atau jalan buntu. Nggak seperti itu, banyak bisa aja lurus tembok lompat. Kalau di saham tuh lompat ada ketemu jalan seperti itu ya. Jadi apapun teknik yang Bapak Ibu dapatkan, walaupun nggak sesuai dengan yang biasa diajarkan orang, ataupun di YouTube, ataupun di mana Bapak Ibu belajar, ya pakai aja. Yang penting Bapak Ibu dapat profit, nggak ada yang salah. Seperti itu ya. Jadi pakai aja Bapak Ibu ilmu yang menurut Bapak Ibu sesuai dengan profil resiko. Seperti itu. Untuk BBTN ya kondisi seperti ini ya jangan turun sampai membentuk tutup di bawah 1280. Itu aja. Ini memang dia ada membentuk pola bearish flag. Kalau dia jebol 1280 ke 1200, jauh lagi turunnya 80 poin. Kalau naiknya swing pendek, menurut saya BBTN nggak jauh naiknya. Paling mentok dia naik juga 80 poin. Seperti itu. Untuk BBTN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 3010 menguat 0,33%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya BDMN didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BDMN kondisi seperti ini, volume besar tapi ekor panjang, seller kuat. Kenapa? Indikasinya ya seperti itu. Sebelumnya dia mencoba naik, tapi kemudian seller muncul dan guyur, dan akhirnya tutupannya di bawah harga opennya, makanya candlenya hammer terbalik. Jadi kondisi seperti ini kalau saya BDMN lebih ke wait and see dulu aja. Walaupun volume meningkat tapi lebih ke wait and see aja, lebih sabar. Ya kalau Bapak Ibu ada yang kebeli ya
supportnya tuh 3.000 2.980 itu. Kalau mau pakai 2.900 juga ya silahkan, nggak ada salah. Jauh kan, makin dalam. Nanti biasanya kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss karena ada melihat EMA 200 kan, itu biasa ganggu psikologis. Siapa tahu dia mantul di EMA 200, turun ke EMA 200 berarti di 2.900 3% dah Bapak Ibu mau cut loss. Terus jebol lagi EMA 200 Bapak Ibu udah 4%. Itu ada support lagi selanjutnya. Kan biasa seperti itu. Kasih toleransi lagi, berharap mantul. Makin dalam, makin nyangkut ya. Biasa seperti itu gak? Saya dulu juga seperti itu. Kadang gak mau stop loss tipis nih. Walaupun ada EMA 200 tuh, saya kadang gak mau stop loss tipis. Padahal ya psikologisnya kalau dia jebol 3.000 tuh susah untuk naik. Belum tentu juga naik kalaupun mantul dari EMA 200-nya. Biasanya seperti itu. Menunggunya lama. Dulu kan saya sabar menunggu. Yang penting naik. Yang penting jangan sampai jual rugi. Nah, itu kebiasaan kurang bagus juga kalau dalam trading. Ya kalau sekarang saya lebih baik saya cut loss daripada menunggu belum pasti di 2.900 itu mantul. Kalau dia jebol 3.000 tutup tipis, misalnya jebol 1%, mending saya jual dulu kalau tutupannya di bawah 3.000. Biasanya seperti itu ya, daripada saya nunggu lama. Mungkin besok cari saham lain, cari 1% tadi ya bisa nutupnya seperti itu ya. Sangat mudah lah nutupnya kalau kita ketemu saham yang pas. Memang itu lagi cara screeningnya, cari momentum, cari sahamnya juga harus dipelajari semuanya. Ya seperti itu untuk BDMN. Kalau saya lebih ke wait and see aja untuk BDMN, agak rawan. Memang sekarang di area support yang mestinya dijaga untuk BDMN. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Arto yang ditutup di harga 2.580 terkoreksi 1,52%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker smartnya Arto di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Arto juga kurang bagus. Polanya juga pola-pola sepertinya pola turun. Tapi ya tergantung Bapak Ibu gimana melihatnya. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu. Bisa jebol juga 2.500. Target saya mungkin ya ke 2.000 atau 2.200 itu aja dulu. Ya, saya lah untuk Arto lebih wait and see aja dulu. Memang ini bisa jadi swing low. Kalau Bapak Ibu seperti itu penglihatannya, menganalisanya ya boleh juga, nggak ada salah. Yang penting punya di mana harus plannya stop loss. Misalnya turun, nggak sesuai plan. Atau ya pakai average down. Ya tergantung Bapak Ibu. Mestinya sih bisa mantul. Tapi udah beberapa kali coba mantul gagal. Lihat aja besok kalau jebol atau minggu ini. Ya jebol Jumat 2.500 tuh gagal untuk Arto seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BTPS yang ditutup di harga 2.160 menguat 0,46%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker smartnya BTPS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, untuk BTPS saya punya juga BTPS ya. Berharap nih mantul, jangan sampai turun nih. Kalau dia turun dari 2090 sih saya jual. Jadi kondisi seperti ini untuk BTPS, kalau dia bisa nge-swing besok tembus 2.200 tuh bagus. Swing pendek aja lah, kalau bisa ke 2.300 2.400 tuh lumayan. Ya dari 2.000 berapa 2.200. Semoga ya BTPS, tapi besok harus rebound. Ini udah berapa kali dia mau tembus 2180-nya gagal terus. Hari ini gagal terus, tapi volume meningkat. Tinggal lihat besok. Kalau koreksi sih lemah lah ya. Kalau dia koreksi besok tuh lemah. Harusnya besok tuh narik langsung tembus 2.200 tuh bagus besok ya untuk BTPS karena Kamis libur. Seperti itu untuk BTPS. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada NISP yang ditutup di harga 1.200 terkoreksi 2,04%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker smartnya NISP di distribusi. Kelihatan ya yang jualan juga jarang yang dipakai retail brokernya. GR, BB, HP yang nampung kebanyakan broker retail. AJET, IT kurang tahu saya, IT, CC, XL, Stockbit kalau nggak salah Excel nih. YPP, DSK, SC ya. Broker-broker retail nih top 10-nya. Langsung saja ke teknikalnya, waduh turun ya kelihatannya sih. Walaupun mungkin bisa aja mantul. Ya kalau Bapak Ibu nekat beli pas melihat wah ini support karena mungkin sudah bisa menggambar support resisten atau ya psikologis pasar angka genap bisa mantul ya. Kalau Bapak Ibu beli ya itu bener aja. Tinggal melihat besok mantul nggak dia. Kalau dilihat hari ini buangan dengan volume besar, tapi kemungkinan sih ada teknik rebound. Teknik rebound sedikit, mungkin terbatas menurut saya ya. Tapi lihat aja besok kita lihat ya untuk NISP. Pokoknya kalau besok lanjut turun ya berarti hari ini tuh muncul seller dan besok lanjut.
Seperti itu. Untuk NISP langsung saja ke saham terakhir. Ada BNGA yang ditutup di harga 1765 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya BNGA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BNGA wait and see juga ya. Agak rawan nih di area pucuk. Tapi kalau Bapak Ibu nekat ya silahkan juga. Jadi seperti itu aja untuk BNGA. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu lah. Untuk BNGA harga-harga tinggi juga, rawan juga, apalagi ISG yang lemah naiknya, takutnya sih tiba-tiba dibuang. Ya perlu hati-hati lah untuk BNGA kalau Bapak Ibu punya atau beli di harga pucuk. Mau pakai average down boleh, mau pakai stop loss juga boleh, nggak ada yang salah. Ya seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.